Oke, salam semua wanita Allah yang luar biasa. Saya percaya malam hari ini, apapun kendala-kendala yang terjadi, tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar ya. Di Tuhan, malam hari ini kita sudah sampai di unit yang kelima, buku yang ketiga, yang diberi judul, Dia Berkenan Kepada Anda. Nah, wanita Allah, sebelum saya lanjut, sama-sama mari kita baca ya. Kita baca, Dia berkenan kepada Anda ini seperti ini. Tuhan berkenan kepada saya. Sebut nama kita ya sama-sama, tapi nggak usah dibuka mic-nya aja, kita pegang dada kita mengatakan seperti ini, Tuhan berkenan kepada saya. 3 kali kita sebut sampai coba kita pejamkan mata kita sama-sama malam hari ini, katakan Tuhan berkenan kepada saya, Tuhan berkenan kepada saya, Tuhan berkenan kepada saya. Ucap syukur sebentar ibu-ibu. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Tidak peduli siapa kami, tidak peduli latar belakang kami, tapi Tuhan memilih kami, mengangkat kami menjadi mempelai-Mu yang indah. Malam hari ini Tuhan, tolong kami, bukan cuma sekedar kami belajar secara teori, tapi kami rindu malam hari ini ada lawatan kasih Allah yang besar bagi setiap kami malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lihat ya, ibu-ibu, memang silakan Pak Edi, memang malam hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ya. Malam hari ini jujur ya ibu-ibu ya, ketika saya pernah mempelajari buku 3 ini, jujur itu berbicara tentang eskatologis, dan eskatologis itu memang tidak mudah untuk kita mempelajarinya, tetapi puji nama Tuhan, saya melihat bahwa bagaimana Ibu Denis di buku unit 3 ini, dia tidak terlalu fokus ke arah yang jelemet, yang begitu rumit, tetapi bagaimana dia membawa kita masuk ke yang namanya sebuah eskatologis, sesuatu yang akan datang dengan membawa yang namanya sebuah restorasi, yang namanya pemulihan hidup kita. Jadi saya minta kepada ibu-ibu semua malam hari ini, ketika kita jam-jam ini ya, atau ketika nanti kita akan mengerjakan unit per unit 5 hari ke depan, mari kita buka hati kita seluas-luasnya. Kita menerima kasih Tuhan, karena di unit yang kelima ini dan selanjutnya itu kita akan melihat satu kebenaran bagaimana Allah begitu mengasihi kita dengan cintanya yang berkobar-kobar, di mana Dia sementara menanti kita untuk bertemu muka dengan muka bersama Dia. Jadi sambil saya paparkan materi ini, ibu-ibu juga tetap fokus ya. Kalau bisa berbahasa roh, kalau bisa berdoa dalam hati, katakan Tuhan lawat aku dengan kasih-Mu, Tuhan lawat aku, biar kita tidak hilang esensi pertemuan kita malam hari ini. Baik, seperti biasa ibu-ibu kita belajar malam hari ini dari tradisi pernikahan Yahudi. Ya. Baik, Pak, slide berikutnya. Baik, sebelum kita melihat ya tradisi pernikahan Yahudi, saya mau mengulang kembali memori kita waktu kita belajar pertama kali tentang buku unit 3 ini. Itu kita belajar, kita melihat, kita mengkolasikan pelajaran kita tentang eskatologis dari pernikahan kuno orang Yahudi, yaitu ada 3 tahapan ya yang sudah kita pelajari bersama-sama, yaitu di mana tahapan yang pertama itu mendapat persetujuan pernikahan ya. Pernikahan bagaimana orang tua pria dan orang tua wanita itu setuju untuk anak-anaknya menikah, dan pria membayar emas kawinnya. Dan yang tahap yang kedua itu kalau nggak salah kemarin Miss Rita udah di unit yang tentang mempelai wanita menanti, mempelai pria untuk dibawa masuk ke kamar pengantinnya. Dan tahap yang ketiga yaitu kita memasuki perjamuan nikah. Silakan Pak, kita slide yang berikutnya. Tradisi kuno pernikahan Yahudi.
Kita sambil baca bersama-sama ya, wanita Allah. Ketika mempelai lelaki dan wanita datang pada saat pernikahan, sang mempelai lelaki dengan bangga menuntun mempelai wanita memasuki kamar pengantin yang indah. Para tamu menunggu di luar hingga sang mempelai lelaki memberitahukan bahwa pernikahannya telah terlaksana. Kemudian para tamu bersuka cita selama 7 hari. Nah, kita akan melihat apa hubungan kita sebagai mempelai Kristus dengan mempelai wanitanya dari tradisi pernikahan Yahudi ini. Hubungannya adalah kita diundang di dalam hadirat Allah untuk berhubungan erat dengannya dalam sebuah relasi perjanjian di mana ia mengekspresikan sukacita dan kasihnya yang tak terduga. Mungkin slide berikutnya Pak Edi, terima kasih. Hubungannya dengan kita ya ini. Kita diundang dalam hadirat Allah untuk berhubungan erat dengannya dalam sebuah relasi perjanjian di mana ia mengekspresikan sukacita dan kasihnya yang tak terduga pada kita. Perhatikan kata kita diundang. Ya, sebuah undangan yang luar biasa yang diberikan kepada setiap kita ya sebagai orang percaya. Undangan itu nanti kalau di buku itu ada dalam Yohanes 3 ayat 16, saya kutip ya, ayat itu mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebuah undangan yang dilandasi dengan kata, karena begitu besar kasih Allah bagi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah. Yang besar itu kasih. Yang bukan dosa yang besar. Bukan persoalan kita yang besar. Tetapi kasih. Jadi apa maknanya? Sekalipun dosa kita begitu besar, kita rasa, aduh rasanya aku tidak mampu, aku tidak sanggup, beban ini terlalu berat. Dengar undangan itu malam hari ini, landasannya karena begitu besar kasih Allah. Landasannya adalah kasih. Sebuah undangan untuk membawa kita masuk di dalam sebuah relasi perjanjian dengan Dia. Karena itu kita harus berespon seperti ini. Yakobus pasal 4 ayat 8 berkata demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita siap mendekat pada Allah, amin. Haleluya. Yang berikut kita lihat ayat yang kedua ya. Yesaya 62 ayat 4 berkata demikian. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Wanita Allah yang dikasihi Tuhan malam hari ini, untuk kita dapat memahami makna dari Yesaya 62 ayat 4 ini, saya ingin membawa semua kita untuk mengingat satu peristiwa yang luar biasa, bagaimana Boas menebus Rut. Kita ingat bagaimana peristiwa Boas menebus Rut. Rut yang seorang janda, yang ditinggal suami, yang tidak punya pengharapan, yang tidak punya masa depan. Tapi ketika dia bertemu dengan Boas yang menebus hidupnya, hidupnya berubah. Itulah gambaran bagi setiap kita malam hari ini. Ketika dia berkata, aku berkenan kepadamu, aku menebus hidupmu untuk memberikan yang namanya pengharapan. Sebuah kehidupan yang baru. Sangat luar biasa Tuhan kita. Ucap syukur wanita Allah. Makanya dikatakan ayat hafalan kita sekali lagi malam hari ini berkata begini. Yesaya 62 ayat 4 slide yang berikut. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Wow, haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, ajaib Tuhan kita. Baik, selanjutnya setelah kita akan lihat ke beberapa peristiwa, kita masuk dalam yang namanya pesta pernikahan yang kita nantikan. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita boleh melihat hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan
bagi budaya orang Israel dalam sebuah pernikahan. Yang pertama itu ada dua hal, nanti kita juga dapat pelajari di buku nanti yang beberapa hari ke depan yang kita akan mengisi PR kita. Yang pertama itu berbicara tentang jubah, ya, yaitu kita. Yang kedua berbicara tentang pelita. Pakaian atau jubah ini harus dipakai oleh seorang pria pada waktu pesta pernikahan. Kalau tidak memakai jubah ini, maka orang yang diundang dianggap tidak menghargai tuan pesta yang mengundang. Jadi mereka harus memakai jubah putih ini. Kalau dia memakai jubah putih ini, berarti dia bersedia datang ke pesta dan menghargai tuan pesta yang mengundang dia. Wanita disuruh membawa pelita ke dalam pesta pernikahan. Baik, kita lihat yang berikut. Masuk dalam persiapan pernikahan surgawi. Tuhan Yesus sering menggunakan pernikahan untuk memberikan gambaran tentang kerajaan Allah. Jadi, wanita Allah, malam hari ini kita akan sama-sama ya melihat dua perumpamaan yang biasa Tuhan pakai untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah, tentang pesta pernikahan itu. Jadi malam hari ini kita akan bersama-sama bersabar, kita membaca ayat memang mungkin agak panjang, tetapi kita baca perlahan-lahan supaya kita bisa paham apa yang dimaksud oleh firman itu. Kita lihat perumpamaan yang pertama. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-1 sampai dengan yang 14. Mari kita baca bersama-sama ya, wanita Allah. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Saya mau ibu-ibu baca loh ya, baca bersuara ya. Berikut. Ayat yang keempat, ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin. Lanjut ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak memindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan. Ayat yang 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin, sekali lagi kata, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat yang ke-10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat 11. Baca ya dengan keras. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ayat yang ke-13, lalu berkata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah
akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wanita Allah, dari pembacaan firman Tuhan yang kita lihat malam hari ini, di situ disimpulkan ternyata ada sebuah undangan, tetapi ada juga respon dari dua golongan yang kita lihat malam hari ini. Kita lihat golongan yang pertama, yaitu tidak mengindahkan, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuh. Responnya, nah gini, adalah banyak tafsiran mengatakan respon yang pertama ini adalah orang Yahudi, orang Israel, yang mana memang pada awalnya, pada dasarnya, karya keselamatan Allah itu memakai mestinya orang Israel terlebih dahulu, orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi menolak dia. Ya, kita lihat respon kelompok orang yang kedua. Yang diundang ketika ini mereka menerima undangan pesta tersebut, menggambarkan gereja Tuhan, orang-orang berdosa, orang-orang kafir yang mau menerima dan percaya kepada Kristus. Sangat amazing, sangat luar biasa. Respon yang kedua, golongan yang kedua adalah saudara dan saya, yaitu gereja Tuhan yang mau meresponi, yang mau percaya karya keselamatan, karya penebus Sang Mesias itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Tetapi perhatikan ya, yang terakhir dikatakan begini, tetapi mereka tetap harus menggunakan pakaian pesta. Coba perhatikan tadi ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan itu lihat ada tamu, kok bagaimana bisa, bagaimana mungkin engkau bisa masuk ke pesta pernikahan tanpa engkau memakai pakaian pesta. Jadi persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, perhatikan pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Persoalannya mau nggak kita memakai itu? Tanpa kita memakai kebenaran Kristus dalam hidup kita, kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Pilihannya ada di tangan kita. Mau nggak kita memakai pakaian pesta itu? Perumpamaan yang kedua, kita lihat tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis, ayat yang ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ. Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita lihat dari perumpamaan ini apa yang dapat kita peroleh. Yang pertama dikatakan wanita yang bijaksana, yang mempersiapkan dirinya dengan baik
untuk pesta itu. Mereka menyediakan minyak bagi pelitanya. Ya, memberikan sebuah gambaran, memang ini adalah kalau kita pelajari kemarin, sempat kan ibu-ibu tuh belajar kan tentang unit 4, yaitu bagaimana rombongan pria, rombongan wanita itu menyambut rombongan mempelai pria untuk membawa mempelai wanita bawa ke rumah mempelai pria ya. Ingat ya pelajaran kita yang kemarin. Nah, di situ berarti memberikan kita suatu pernyataan bahwa gambaran kepada kita tetap harus berjaga-jaga menantikan rombongan mempelai pria itu menjemput mempelai wanitanya. Nah, memang kemarin dibilang datang seperti pencuri, datang pada malam hari, itu betul, tetapi bukan memberikan suatu gambaran bahwa kita sama sekali tidak tahu mempelai itu datang. Rombongan itu kan tahu, dia mendapat berita mempelai pria itu akan datang. Karena apa? Kalau kita baca di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, kita bukan orang-orang dalam kegelapan, kita adalah anak-anak terang, sehingga kita bisa disingkapkan kebenaran ini. Cuma persoalannya, memang kita tidak tahu dengan detail tepat tengah malam, jam 2, jam 3, jam 4, tidak. Tetapi kita tahu tanda-tanda, kita tahu dengan pasti bahwa dia pasti datang. Jadi kita harus berjaga-jaga. Ya, wanita Allah ya. Yang kedua dikatakan mereka membawa pelita mereka dengan minyak. Apa ini minyak? Kemarin juga Ibu Rita sudah mengajarkan minyak adalah kuasa Roh Kudus. Ya, oleh karena itu dengan minyak ini kita harus menjaga hati kita untuk tetap berkobar-kobar, ya, tetap menyala, tetap menjaga cinta kita, tetap menjaga kasih kita untuk menyambut kedatangan mempelai. Jadi minyak itu tidak boleh kosong, ya. Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus itu akan menolong kita, akan membantu kita untuk kita bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ada satu ya, yang pasti Tuhan harus katakan, kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk mengerjakan visi Allah, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bukan cuma sekedar kita berbicara tentang manifestasi kuasanya, tetapi lebih kepada bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik, saya akan menyimpulkan dari semua dua perumpamaan ini, saya coba menyimpulkan ya. Dikatakan seperti ini, Yesus mengasihi semua umat manusia. Ia mati bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, kita harus meresponi ini. Kita harus membuka hati kita untuk membiarkan Yesus masuk ke dalam hati kita, yaitu menjadi sebuah hubungan, adalah sebuah relasi perjanjian dengannya. Yang berikut, Yesus pasti akan datang untuk membawa mempelai wanitanya ke dalam ruangan pernikahan. Cuma pasti kita bilang, Bu, saya sudah terima Yesus kok. Saya sudah percaya Tuhan kok, Bu. Betul. Saudara dengan saya sudah terima dia. Tapi masih begitu banyak orang di luar sana yang belum menerima dia, yang belum pernah mendengar karya ini. Saya berdoa, sama seperti yang di buku itu, ada orang-orang yang datang, ada orang-orang datang kepada kita untuk meminta berita ini. Mau nggak kita membaginya, dan kita tidak separuh-separuh memberikan itu, beritakan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Baik, yang berikut ibu-ibu kita akan melihat sebuah keindahan kamar pengantin yang kita sudah percaya, sudah menerima dia, dan kita sudah dipertunangkan, bagaimana dia sementara mempersiapkan ya kamar pengantin surgawi. Baik, kita lihat slide berikutnya, kamar pengantin surgawi.
Ruangan pengantin surgawi yang telah Yesus persiapkan bagi kita adalah sebuah tempat yang begitu mengagumkan. Kata sebuah tempat yang mengagumkan ini menolong kita untuk kita mengetahui betapa Allah sangat mencintai kita dan kita tidak ditolak. Karena itulah dia harus pergi ke surga untuk mempersiapkan kamar pengantin untuk saudara dan saya, tapi dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Ada Roh Kudus yang akan menghibur kita, yang akan menolong kita di dalam masa penantian itu untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak pernah ditolak. Jadi tetap setia ya wanita Allah untuk menanti itu. Karena itu katakan begini, lihatlah dirimu sebagaimana Kristus memandang kita, bahwa kita adalah mempelai wanitanya yang cantik. Kita katakan amin, amin, amin. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Kita adalah wanita yang cantik. Itu pandangan Allah terhadap saudara dan saya. Pandangan Allah terhadap saudara dan saya. Yang berikut dikatakan, Kristus sangat merindukan kita untuk bertemu dan bersekutu dengannya terus-menerus di surga. Kristus yang sangat merindukan, dia yang terlebih dahulu merindukan saudara dan saya. Terus-menerus di surga, dia menantikan kita, dia merindukan kita. Kapan aku berjumpa? Kapan aku berjumpa dengan mempelaiku? Bapa belum perintah untuk menjemput kita, tapi hati Tuhan terus merindukan saudara dan saya. Untuk bersekutu dengannya terus-menerus di surga. Bukan cuma berbicara tentang yang akan datang, tapi saat ini juga responi, dengarkan suara memanggil, aku merindukan engkau, aku merindukan engkau. Maukah engkau dan saya meresponi, masuk dalam persekutuan dengan dia, masuk dalam hubungan yang intim dengan dia. Jangan sia-siakan, jangan membuat dia bertepuk tangan. Cintanya itu tidak disambut oleh kita, kerinduannya tidak disambut oleh kita. Bukan cuma sekedar nanti, tapi detik ini pun juga dia terus merindukan kita. Cuma dia masih nunggu. Bapaknya bilang, ini waktunya nak, jemputlah mempelaimu. Responi ini. Dan dikatakan, dan dia sedang bergiat menyediakan tempat bagi kita di surga, yaitu kamar pengantin. Dia posisinya saat ini ya adalah sebagai, kita tahu ya bersama-sama di kitab Ibrani, sebagai imam besar kita yang terus bersafaat untuk saudara dan saya. Supaya kita tetap dalam kedapatan layak, dia bersafaat, dia menjadi pembela kita. Dia bergiat terus itu untuk saudara dan saya. Oke. Mari kita lihat seperti apa ya kamar pengantin ini, penglihatan oleh Rasul Yohanes ya, kamar pengantin surgawi kita yang seperti apa. Dalam Wahyu 21 ayat 9 mengatakan begini, maka datanglah seorang dari ketujuh yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kalau kita baca lebih detail lagi ya di kitab Wahyu itu sampai Rasul Yohanes itu begitu tersungkur ya ketika mendapat penglihatan ini. Baik, wanita Allah, tahan sebentar, nanti kita akan melihat ke belakang lagi detail-detail kamar pengantin yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, malam hari ini mungkin sepertinya seolah-olah ini tiba-tiba ini muncul, tetapi memang kita perlu ya belajar bersama-sama akan hal-hal yang akan datang. Tapi sebenarnya hal ini sudah secara secara terlintas itu sudah ada di materi kita unit 4 kemarin ya. Kalau ibu-ibu bisa pelajari itu bisa tentang pengangkatan, kebangkitan ya, reuni. Tapi kita akan melihat sama-sama belajar malam hari ini tentang nubuatan-nubuatan. Saya mau bertanya kepada wanita Allah malam hari ini,
pernah nggak mendengar hal ini atau pernah belajar tentang hal ini? Apa yang dimaksudkan dengan gunung-gunung atau puncak-puncak gunung dari nubuatan? Ya, wanita Allah tentulah kita ketahui bersama bahwa memang Allah itu berbicara ya kepada para nabinya dalam perjanjian lama, menyampaikan nubuatan-nubuatan yang akan terjadi ke depan. Ya, dan berbicara melalui simbol-simbol. Nah, malam hari ini memang pada waktu Allah memberikan nubuatan-nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi ke depan, bagi para nabi pada waktu itu, mereka kan melihat sesuatu yang terjadi jauh ke depan. Nah, ketika mereka melihat sesuatu yang jauh ke depan, itu dikatakan seperti mereka melihat itu puncak gunung. Jadi kalau memang dilihat dari jauh, kita memang tidak bisa mengetahui urutan-urutan peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kita yang hidup pada masa sekarang ini, kita mendapat pengetahuan yang luar biasa. Kita disingkapkan, kita dibukakan, makanya kita bisa melihat puncak-puncak nubuatan urutannya itu. Tapi dulu para nabi tidak bisa. Makanya memang tidak mudah untuk kita mempelajari nubuatan-nubuatan ini. Makanya ada di Yesaya, ada kitab Daniel ya, ada kitab Maliaki ya, ada kitab Esra. Itu kita tidak tahu. Itu mana sih urutan-urutan dari nubuatan itu? Apakah Yesaya duluan? Apakah Daniel duluan? Memang dulu para nabi tidak mampu melihat itu. Tapi kita sekarang bersyukur kita mampu melihat. Maka kita lihat urutannya. Yang pertama dikatakan kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Yang berikut, urutan yang berikut salib, yaitu peristiwa di Kalvari. Setelah itu peristiwa antikris. Sorry, saya ini nggak bisa. Ya, bisa. Ini kelihatan ya, ini antikris. Kelihatan? Habis itu, ini adalah surya kebenaran. Masuk kepada habis surya kebenaran, masuk ke era kerajaan. Setelah itu, kehancuran bumi oleh elemen api. Dan yang ketujuh, dikatakan kota kudus, langit, dan bumi yang baru. Wanita Allah, kok di sini ada yang di lembah ini ya? Kok ada gereja ya? Ini adalah gereja. Ini bukan menunjukkan suatu konotasi yang jelek ya wanita Allah. Kenapa ini ada di lembah? Memang pada waktu para nabi itu melihat, mereka tidak melihat era gereja ini. Karena mereka melihat jauh. Makanya kalau kita belajar tentang nubuatan-nubuatan, memang seolah-olah gereja itu nggak disinggung. Ya, hanya bangsa-bangsa, hanya orang Israel gitu ya. Tetapi misteri ini sudah tersingkap, yaitu gereja yang mereka tidak mampu melihat, yaitu era gereja dan era kesempurnaan. Yang ini ya, yang ada di lembah ini. Dan tentulah yang harus kita ketahui bersama bahwa nubuatan itu ada yang sudah terjadi, kelahiran, kematian, ada yang sedang terjadi, ya, ada yang akan terjadi. Saya berharap kita betah ya mendengarkan ini supaya kita tahu, karena banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang kita tidak bisa bendung. Tapi jangan dibilang, oh pokoknya Tuhan itu datang. Wanita Allah, iman kita harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita harus mampu menjelaskan, karena iman kita bukan iman-iman hayalan, bukan sebuah dongeng, tapi kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman percaya kita. Berikut kita lihat slide yang berikut, kejadian yang akan datang. Baik, silakan Pak Edi. Kejadian yang akan datang. Nah, peristiwa kejadian yang akan datang itu dibagi dalam 3 era. Ya, yang pertama ini era gereja, yang kedua yaitu era kesusahan besar atau kita sering dengar katanya tribulation, yang ketiga dikatakan era kerajaan, yaitu kerajaan 1000 tahun. Ya, kita akan melihat
era-era ini ya, kalau di era gereja dikatakan bahwa gereja akan mengalami yang namanya rapture, mengalami pengangkatan untuk bertemu dia di atas awan-awan. Dan saya secara cepat aja, nanti kalau ada pertanyaan boleh ya wanita Allah ya. Dan era yang kedua dikatakan adalah era kesusahan besar. Dan secara sifatnya terjadi di era masa kesusahan besar ini, ada dua peristiwa yang sifatnya itu terjadi secara bersamaan. Yang pertama yang terjadi di atas ini, di awan-awan ini, yaitu sebuah penghakiman. Penghakiman bukan untuk dihukum. Kita pernah belajar, saya lupa unit keberapa itu, disinggung tentang kata bema, ya. Bagaimana kita ini diadili untuk segala pekerjaan kita untuk mendapat upah. Apa aja upah-upah itu nanti minggu depan kita akan pelajari itu bersama. Ini peristiwa yang terjadi di atas. Dan sementara ini peristiwa ini terjadi di atas, ada yang terjadi di bumi, yaitu di mana orang-orang yang ditinggal, yang tidak diangkat, itu mengalami masa kesusahan besar selama 7 tahun. Ya. Dan pada detik-detik terakhir menjelang berakhirnya masa kesusahan besar itu, terjadilah yang namanya perang Harmagedon. Nah, nanti ada pertanyaan, nanti aja ya ibu-ibu ya, apa ini perang Harmagedon gitu ya. Dan yang berikut dan juga terjadi di atas ini, yaitu inilah yang kita nanti-nantikan, yaitu pernikahan anak domba. Dan setelah kita mengadakan pesta yang begitu meriah di atas sini, kita pun akan turun bersama-sama dengan Tuhan ke bumi untuk memerintah selama 1000 tahun. Wow, satu yang luar biasa ya. Dan setelah itu ada masukin namanya itu tatah putih di sini. Nah, tatah putih di sini ibu-ibu kan lihat ini kan ya. Ini ya, ada kata Hades ini ya. Nah, di sini maksudnya ini loh. Ini Hades ini adalah tempat transit ya. Saya pakai istilah transit. Untuk apa? Untuk siapa? Ini untuk orang-orang yang mati, tetapi orang-orang yang orang fasik yang tidak percaya kepada Kristus sebagai Mesias. Ingat ya Ibu ya, orang fasik yang ada di Hades. Bagaimana dengan orang percaya? Saya percaya dikatakan firman mengatakan bahwa ketika dia mati, dia langsung kembali bertemu dengan Tuhan. Tapi bagi orang fasik, dia akan tunggu di sini, di transit. Untuk apa? Untuk nanti dia dibangkitkan ke sini. Masuk ke tata putih yang besar, menerima. Di situ akan dibukakan kitab kehidupan untuk melihat apakah dia pantas masuk di sini. Tapi sebenarnya sudah tidak, ya. Tetapi dia harus langsung ke sini mendapat penghukuman kekal, yaitu api neraka yang menyala-nyala. Next kita lihat yang berikut. Jangan bosan ya wanita Allah. Nah, ini sengaja ini dimunculkan untuk memberi kita sebuah pengharapan yang baru. Ketika malaikat berseru dan sangkakala dibunyikan, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Haleluya, ya. Suara sangkakala berbunyi ini bagi orang Israel adalah sebuah tanda akhirnya pesta akhir dari pesta penuaian ya, yaitu pesta tabernakel. Ya, ketika suara sangkakala ini berbunyi, ini adalah tanda pesta yang terakhir. Nah, bagi kita mempelai Kristus, ketika kita mendengar bunyi sangkakala itu adalah hari terakhir untuk kita diangkat, untuk kita pulang bersama-sama ke rumah kita di surga dengan penuh gilang gemilang dan kemenangan. Lanjut, Pak. Ya, Tuhan bilang begini, welcome home. Sama-sama katakan, welcome home. Ya, disinilah terjadi bagaimana sebuah kerinduan, penyatuan, kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi Ibu, selanjutnya kita lihat slide berikutnya tentang kebangkitan dan penghakiman pengadilan. Kita lihat pengadilan yang pertama itu terjadi pada waktu Tuhan ya, pada waktu dosa itu dikalahkan oleh salib Kristus. Pada saat Yesus disalibkan, berarti penghukuman yang pertama itu dosa dihancurkan. Kuasa dosa itu
dihancurkan lewat kematian Yesus di kayu salib. Dan setelah itu waktu Yesus dikuburkan, ini kalau yang coklat ini itu bicara tentang dunia orang mati ya wanita lah ya. Ya, ketika Yesus dikuburkan, dia bangkit sebagai yang sulung. Inilah landasan sebagai kita orang percaya bahwa ada kebangkitan tubuh, bahwa ada kebangkitan di balik kematian karena Kristus sudah terlebih dahulu bangkit. Makanya kita imani, kita percaya bahwa kita mati, kita cuma tertidur, pasti kita akan dibangkitkan. Yang berikut kita lihat, karena proses kebangkitan ini pastilah gereja pun mengalami hal yang sama, yaitu kita pasti mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Nah ini, saya ini karena tidak bisa begini. Nah hal ini adalah kebangkitan orang percaya ya. Padahal ya ini dan ini adalah, kalau ini adalah orang-orang yang mati pada masa kesusahan besar itu, ya mereka nanti juga pun akan dibangkitkan. Dan yang kedua kita lihat penghakiman yang kedua dikatakan tadi saya sudah jelaskan, yaitu ini tadi ya, bema itu untuk kita menerima mahkota. Kemudian terjadi juga di sini yaitu penghakiman yang ketiga, ini untuk orang-orang Yahudi ya, orang-orang Israel dan orang-orang Israel yang menolak dia, mereka pun mengalami penghakiman di sini, yaitu masuk ke sini ya, wanita Allah ya, di masa kesusahan yang besar. Nah, setelah masa ini, tadi saya ulang, ini sebenarnya diulang-ulang saja sih, sama aja. Habis itu Yesus turun bersama-sama dengan kita orang percaya untuk mendirikan yang namanya kerajaan 1000 tahun, dan di sini juga yaitu menuntut pembalasan, yang menghukum bangsa-bangsa juga yang tidak percaya kepadanya. Dan yang terakhir yaitu juga balik lagi ini kan tetap ini adalah dunia orang mati, nanti pun mereka itu akan dibangkitkan untuk mendapat penghakiman. Ini makanya dikatakan penghakiman yang kelima, untuk terima ini nih destininya. Kematian di api yang kekal, dan destiny kita yaitu masuk ke kota Yerusalem yang baru. Baik wanita Allah, saya rasa kita tidak bosan dan tidak capek mempelajari ini. Memang tidak mudah untuk mempelajari yang namanya sesuatu peristiwa yang akan datang jelemit. Saya juga waktu sekolah itu pas materi ini, aduh kok pusing ya gitu ya. Tetapi saya percaya dari buku Modern West ini, sekalipun kita mempelajari eskatologis, tapi dia membawa kepada sesuatu yang berbeda, yaitu sebuah restorasi pemulihan yang luar biasa. Saya mengatakan begini, sesuatu restorasi, Allah pasti akan memulihkan segala sesuatu ya bagi kehidupan saudara dan saya. Apa yang kita lihat saat ini, dunia yang sudah berdosa, pasti Allah akan merestorasinya, di mana kita mendapat tempat yang baru, di mana kita mendapat tubuh yang baru, tubuh penuh kemuliaan. Yang ketiga yaitu kita mendapat sebuah relasi yang baru. Wow, nah 3 hal ini, itu yang 3 relasi ini, dan memang yang Ibu Denis itu ajarkan, itu pemulihan relasi bersama dengan Tuhan. Makanya judul buku kita, buku 3 ini berbicara tentang pulihkanlah hatiku. Ya kita lihat Yerusalem baru, penuh kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ini ibu-ibu bisa detail, bisa baca, saya cepat saja ya karena waktu. Mari kita lihat detail-detail kota atau kamar pengantin yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang berikut, nah ada 3 bagian yang ingin saya bagikan yang kita perlu fokus melihat. Yang pertama, di Yerusalem baru itu ada berbicara, kata-katanya adalah kata tembok. Ya, temboknya besar, lagi tinggi dan tebal. Nah, tembok ini berbicara tentang apa wanita Allah? Kalau kita lihat, memang kita ini karena kita tidak mengalami ya, karena Indonesia tidak seperti ini begitu ya.
yang kalau berbicara tentang kota dan tembok bagi orang Yahudi itu sangat mereka sangat paham, karena kota-kota zaman dulu, kota-kota yang subur, kota-kota yang baik itu harus dikelilingi oleh tembok supaya musuh-musuh itu tidak gampang masuk untuk menyerang. Jadi ketika berbicara tentang tembok ini, itu berbicara tentang yaitu sudah tinggi, tebal, dan tembok-temboknya itu dihiasi dengan begitu indah, yaitu di mana ketika kita masuk di tempat ini, kita mendapat perlindungan, kenyamanan yang sangat luar biasa. Yang berikut kita lihat tentang yang berikut dikatakan tentang, kita lihat pintu gerbangnya ya, dari kota Yerusalem itu. Yang pertama kita fokuskan kata tembok, yang kedua ke pintu gerbangnya. Ya, pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya ada 12 buah, di atasnya ada 12 malaikat dan tertulis nama 12 suku Israel. Memang ini tidak mudah kita baca, tetapi saya mencoba memberi pengertian begini. Tapi di buku juga itu ada nanti ya, wanita Allah. Kenapa dikatakan pintu gerbangnya? Pintu gerbangnya 12 buah. Kita harus tahu bersama ini adalah suku Israel, menunjukkan gambaran seperti ini. Memang Yesus Kristus itu dilahirkan lewat keturunan orang Yahudi. Ya, kita tidak bisa pungkiri ini. Ini menunjukkan pintu gerbang itu adalah Yesus Kristus Tuhan itu yang dilahirkan dari suku Israel. Yaitu pintu gerbangnya itu apa? Yaitu Yesus itu sendiri yang dilahirkan dari suku Israel. Dan bagaimana dengan kita, dengan gereja? Kalau ini hanya pintu Yesus Kristus, ya pasti terbuka untuk semua orang ya. Makanya dikatakan Ibu Denis itu mengambil aplikasi sebuah contoh ya, dari kitab Wahyu ini ada pintu di timur, pintu di utara, selatan, barat. Ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa akan terjadi apa ya, bangsa-bangsa dari bagian timur, utara, selatan itu juga bisa masuk, tetapi melalui Yesus Kristus Tuhan, dan pintu itu tidak akan tertutup. Tetapi sebelum kita masuk ke pintu ini tidak tertutup, kita juga harus ingat kembali, hanya orang-orang yang namanya tertulis dalam buku kehidupan anak domba yang boleh masuk ke dalamnya, yaitu adalah orang-orang yang meminta pengampunan, ada tanda darah anak domba yang bisa masuk ke kota ini. Makanya pintu gerbangnya itu saya simpulkan yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan berikut kita lihat jalan-jalannya. Nah, jalan-jalannya ini juga berbicara tentang ya Yesus itu sendiri ya. Silakan Pak, slide berikutnya. Jalan-jalannya. Jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Kota itu tidak perlu matahari dan bulan, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba adalah lampunya. Nah, ini adalah Yesus itu sendiri ya, sama seperti kalau kita masuk ke gerbang pernikahan kan biasanya itu ada permadani gitu ya. Itu jalannya itu Yesus itu sendiri, dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ini tidak ada lagi kalau kita ingat peristiwa Babel ya, di mana Allah mengacau balokan umat manusia, maka terjadilah pergerakan namanya bangsa-bangsa. Nanti itu tidak ada lagi batasan di kota Yerusalem yang baru. Kita lihat apa lagi yang ada. Nah, ini tidak akan ada lagi laut, malam, dosa, air mata, laknat, sakit, penyakit, sesuatu apapun yang najis, atau orang yang melakukan kekejian dosa. Tidak ada lagi sebuah carut marut akibat dosa. Tidak akan ada lagi segala sesuatu yang membawa kesusahan dan kesedihan akan berlalu. Allah menghapuskan semua air mata kita. Yang berikut apalagi yang ada? Situ dikatakan sungai air kehidupan dan pohon kehidupan. Sungai air kehidupan jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Di tengah-tengah jalan kota seberang menyeberang sungai ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap bulan sekali daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, wanita Allah,
Nanti waktu kita pelajari sampai ke sini ya, kita akan melihat bagaimana kerinduan hati Tuhan. Kita dibawa kepada peristiwa Taman Eden. Ingat ya, Allah Ta'ala, peristiwa Taman Eden, sebuah taman yang begitu indah, yang Tuhan buat untuk kita mampu bersekutu, menikmati hubungan yang intim dengan Dia. Tetapi karena dosa, manusia diusir dari taman itu. Dan di situ dan di taman itu akan dijaga oleh malaikat supaya manusia tidak bisa masuk ke taman itu. Karena ada pohon kehidupan. Karena kalau manusia bisa masuk, bisa menembus, mengambil lagi buah pohon kehidupan itu, maka manusia kekal dosanya. Ya, tetapi ini loh yang mau kita lihat bersama. Ketika saya membaca buku ini, saya melihat kerinduan hati Tuhan wanita Allah. Dia melihat manusia itu diusir dari Taman Eden. Itu bukan suatu peristiwa yang mudah bagi Tuhan kita. Kalau kita mengetahui rencana kekalnya ketika Dia menciptakan saudara dan saya untuk kita memiliki hubungan yang intim di taman yang indah itu. Ya, tetapi kita diusir. Oleh karena itu, wanita Allah kita itu berjuang. Bagaimana aku bisa mengambil kembali, bagaimana aku bisa membawa kembali umatku ke taman yang indah itu untuk bersekutu dengan aku. Hati Tuhan yang luar biasa. Dari peristiwa Taman Eden itu, Dia menunggu, Dia menanti sebuah perjalanan yang panjang untuk Dia bisa menikmati hubungan yang intim saudara dan saya. Kita lihat yang berikut. Nih, hati Allah. Allah menjadi berkemah tabernakel manusia adalah kerinduan Kristus. Tuhan rindu berdiam di antara umatnya. Ia merindukan persekutuan dengan umatnya. Ia telah membuat suatu tempat yang tetap, kamar mempelai wanita yang mewah, di mana ia akan membawa mempelai wanitanya menuju kepada persekutuan yang abadi. Next Pak Edi, kita lihat ini ya, apa yang dimaksud dengan Allah memiliki kerinduan kepada kita. Ini dia, yaitu Allah memilih Musa dan Daud, ya. Allah membuat menyeting yaitu sebuah kemah suci Musa. Itu memberikan sebuah gambaran kalau kita pelajari nanti di buku itu, yaitu adalah sebuah tempat yang dibangun untuk Tuhan itu memakai alegoris ya, memakai sebuah contoh yaitu untuk berhubungan intim wanita Allah. Bayangkan hubungan intim, bayangkan bagaimana Allah membangun relasi untuk menunjukkan sebuah keintiman. Relasi intim itu tidak ada lagi, yaitu sebuah hubungan intim antara pria dan wanita. Nah, ketika mereka melakukan hubungan intim, berarti kan kita mengandung, kita melahirkan. Ya, disitulah maka dilahirkan namanya itu karakter Kristus itu bisa keluar dari hidup kita kalau kita memiliki hubungan yang intim terus-menerus dengan Kristus. Tetapi memang kemah itu dan bait surgawi itu, bait Salomo itu memang sudah tidak ada lagi. Maka kitalah itu adalah bait Allah itu. Baik, sudah ketika kita melihat ya sebuah tempat yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ada tugas yang mulia ya yang harus kita kerjakan. Kita juga disuruh untuk membangun bait suci surgawi. Dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 19 berkata demikian, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Next, lanjut, nanti saya akan jelaskan di belakang ini sini wanita Allah ya. Mengumpulkan harta yang sesungguhnya adalah
bukan kita mengumpulkan emas, permata, dunia ya wanita Allah ya, tetapi harta yang sesungguhnya adalah berbuat baik dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, untuk kita memahami ini, nanti kita akan belajar tentang bagaimana Ruth dan Levi, bagaimana Ruth pada waktu itu mendapat harta daripada Levi ketika masa pertunangan mereka. Tetapi Ruth tidak memakai itu untuk dirinya sendiri, ya. Dia mengambil buli-buli itu untuk menolong orang lain, mengambil air. Dan di sini menunjukkan sebagai gambaran kita mempelai Kristus untuk kita terus ya berbuat baik, mengumpulkan harta di surga dengan kita berbuat baik, menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mau berbagi dengan orang-orang sehingga orang-orang di sekitar kita pun mengalami kasih Tuhan. Itu adalah harta yang harus kita kumpulkan, dan itu adalah tugas mulia yang Allah titipkan kepada saudara dan saya sebagai mempelai Kristus, ya, sebagai gereja. Kita tidak malas, kita tidak hanya terlena dengan kita dikatakan cantik, kita baik, kita mulia, tapi ada tugas mulia, yaitu memenangkan jiwa bagi Kristus. Berikut. Ya, next saja Pak Edi. Terima kasih. Oke. Kita lihat Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sorry, sebentar, balik lagi Pak Edi, itu penting pastinya. Ya. Mengumpulkan harta di surga. Kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Apa maksudnya ini wanita Allah? Kita, gereja, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ya, jadi seperti ini. Iman kita saat ini, itu dibangun di atas para rasul dan para nabi. Kan satu bangunan di atas kita itu, di sini tuh ada kesaksian para rasul, para nabi, dan kita. Jadi kalau kita sebagai orang percaya saat ini bisa percaya, itu dibangun di atas hidup para rasul dan para nabi. Apa maksudnya? Nah, kalau begitu ada lagi batu-batu, ada lagi batu bangunan yang harus kita kerjakan. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang harus kita menangkan, ya, supaya mereka juga itu menjadi bangunan bait Allah. Itu yang harus kita kerjakan dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, Kristus sebagai batu penjuru ini bukan memang seperti fondasi, tapi bukan fondasi yang di dasar loh ya, wanita Allah ya. Kita harus mengerti tentang batu penjuru ini, bukan Yesus dibawa, tidak. Gereja dibangun di atas para rasul dan para nabi. Tapi apa yang dimaksud dengan Kristus sebagai batu penjuru? Ya, karena waktu ya, memang saya nggak bisa menjelaskan. Yaitu dia itu sebagai soko guru ya, dia sebagai tiang ya untuk patokannya itu yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Next. Lanjut. Batu karang atau batu sandungan bagi Tuhan. Kita lihat peristiwa bagaimana Petrus dipuji Yesus karena pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi kemudian dia ditegur Yesus sebagai batu sandungan karena ia bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa sih maksudnya ini wanita Allah? Maksudnya begini, Petrus itu ya dia dipuji karena dia memberikan pengakuan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi kemudian ketika dia mendengar bahwa untuk mendapat kemuliaan itu Yesus harus naik di atas kayak salib. Yesus harus menderita. Nah, bagi Petrus bahwa untuk mendapat kemuliaan itu tidak perlu mengalami jalan salib atau sebuah penderitaan. Ini gagal fokus. Makanya dikatakan, Petrus, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa maksudnya? Semua kita ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Gak ada yang mudah wanita Allah. Kita tuh mengalami aniaya. Kita tuh mengalami pertempuran dalam hidup kita. Tidak ada yang mudah. Ya, jadi penderitaan, perjalanan iman kita memang harus kita lewati. Yesus pun untuk mendapat kemuliaan itu naik di atas kayu salib. Berikut.
Ini yang terakhir, mari kita renungkan bersama-sama. Pertanyaannya untuk direnungkan. Apakah Anda saat ini sedang menjadi batu karang atau batu sandungan bagi Kristus? Saya akan menyimpulkan perjalanan kita, apa yang sudah saya terangkan. Saya tahu memang tidak mudah ya ibu-ibu untuk memahami ini. Kita lihat, saya akan menyimpulkan seperti ini. Kita baca bersama-sama. Silakan Pak. Kesimpulannya, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk pertemuan terakhir dengan mempelai kita. Oleh karena itu, kita harus memisahkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Next, kita harus memenuhi misi yang kudus sebagaimana yang telah diperintahkan oleh mempelai pria kita. Dengan demikian, kita menyimpan harta kita di tempat di mana kita akan berada selamanya. Yang terakhir dikatakan, kita harus melakukannya sampai kita mendengar sangkakala terakhir. Sampai waktu itu, marilah kita benar-benar mengasihi Dia sampai hari itu tiba. Maukah engkau dan saya mendengarkan dan menerima kasih yang besar itu, kasih yang berkobar-kobar itu, untuk engkau tetap setia menanti kedatangannya, tetapi bukan kita terlena atau kita biasa hidup biasa-biasa saja, tapi kita harus mengerjakan visi Allah karena ada bangunan yang harus kita siapkan, yaitu kita bawa jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa itu orang-orang yang ada di sekitar kita, baik orang-orang yang menyakitkan kita, mungkin orang yang mendukakan kita, katakan dia ada permata di hadapan. Dia batu-batu yang indah, bagi Allah kita. Karena itu wanita Allah, jangan putus asa, jangan lemah, tetap bertahan, tetap setia, sampai Tuhan datang menjemput saudara dengan saya. Tapi ingat, kita tidak berjuang sendiri. Ada Roh Kudus, ada selalu tempat untuk kita datang di kaki Tuhan, menerima kasih-Nya, menerima pemulihan, menerima penghiburan daripada mempelai pria kita. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada Ibu Foni. Apakah dia akan diputar dulu videonya, Bu Ina? Boleh. Kalau bisa, Bu ya. Wanita Allah, saya memang ada memakai lagu ini untuk sama-sama kita mengetahui hati Tuhan. Kita bisa nyanyi bersama-sama ya. Tiada duanya kasih-Mu Tuhan dalam hidupku, kebaikan-Mu dan pengorbanan-Mu kan ku ingat selama hidupku. Kau sentuh hatiku dengan kasih, Kau cium air mataku, oh Tuhan. Kau nyanyikan lagu, teduhkan hatiku, sungguh tiada yang seperti-Mu. Your gentle love, and I know you always love me, Jesus. How could I forget all the things you've done? For my sins, you've sacrificed your life. You've touched me deep inside with gentle love.
My Jesus, there is none like you. You touch me deep inside with gentle love. You kiss and understand my tears, oh God. You whisper me a song to calm my heart and soul. My Jesus, there is none like you. Kau sentuh hatiku dengan kasih, Kau cium air mataku, oh Tuhan. Kau nyanyikan lagu, teduhkan hatiku. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Mari saya pimpin kita dalam doa wanita. Mari kita berdoa sambil kita membuka hati kita lebar-lebar, menerima kasih itu yang besar dalam hidup saudara dan saya. Dia tahu peperangan kita tidak mudah untuk menantikan Dia datang yang kedua kali. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam Tuhan, juga untuk Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji, untuk penghiburan yang Kau berikan bagi kami, untuk pilihan yang sudah Kau tetapkan dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini? Engkau pilih, Engkau tentukan untuk menjadi mempelai-Mu. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Karena itu, kuatkan kami, mampukan kami untuk tetap setia, menjaga kehidupan kami ini suci, kudus, murni, sampai Engkau datang menjemput kami. Dan bukan cuma hanya untuk itu saja, tetapi biarkan juga kami mau memberi hidup kami dipakai ya Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa di luar sana, untuk memenangkan keluarga kami. Mungkin ketika perjalanan itu sangat menyakitkan kami, sangat meletihkan kami, sangat melelahkan kami, tapi seperti pujian-Mu mengatakan bahwa Engkau memeluk kami, Engkau meneduhkan hati kami di dekapan hati-Mu dan mengatakan, menyanyikan lagu yang indah buat kami, bahwa kami Engkau cintai, bahwa kami Engkau kasihi. Tenanglah anakku, sabarlah anakku, waktumu akan tiba untuk bertemu dengan aku dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk menyerap seluruh kasih-Mu yang besar, yang sulit untuk kami pahami, untuk kami mengerti, sehingga kami juga Tuhan mampu menyebarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hidup kami ini dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih itu. Sambutlah kami Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Foni. Terima kasih Bu Ina. Nah, malam hari ini ada Ibu Oke yang akan memandu kita untuk seluruh para wanita Allah ini boleh bertanya jawab seputar pelajaran yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Silakan Bu Oke. Ya, terima Bu kasih Ina Bu tetap di Koni. situ ya. Ya, Baik. oke. Luar biasa sekali pemaparan yang disampaikan oleh